Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك minasyahidin wasyakirin, amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizahumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya, tak pernah berhenti, terus mengalir nikmat itu dalam hidup ini. Karena itu sepantasnya dan semestinya, seharusnya rasa syukur kita kepada Allah di dalam jiwa ini terus mengalir, Pak. Tak boleh juga berhenti. Dan minimal wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah di setiap helah nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan, kita basahi lisan ini kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang tidak ada dosa dan salah. Hanya dia sebagai teladan kita, Pak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lepas lisan ini untuk selalu berzikir, berselawat, memberikan salam kepada beliau, dan semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah, kalau ditanya kepada kita nikmat apa yang paling besar dalam hidup ini, mungkin jawabannya berbeda-beda, Pak. Tetapi perlu bapak-bapak, adik-adik ketahui, nikmat yang terbesar yang bisa merubah gaya hidup kita ini adalah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Ustaz? Bukankah iman itu nikmat terbesar dalam hidup kita? Yes, iman juga merupakan nikmat terbesar. Gara-gara kita beriman, kita menjadi seorang mukmin, kita menjadi seorang muslim, hidup kita berubah, Pak. Tapi tahukah hadirin jamaah salat Jumat, tanpa pembawa risalah yang mengarahkan kita kepada keimanan, enggak mungkin kita bisa menjadi seorang mukmin, Pak. Laulan nabi ma araftu rabbi. Kata sebuah makalah, laulan nabi ma araftu rabbi. Andai tak ada nabi, Pak, kita enggak akan bakal mengenal Allah rabbul alamin. Jadi kalau ditanya nikmat apa terbesar dalam hidup kita, kehadiran Nabi Muhammad itu adalah nikmat terbesar dalam hidup ini, Pak.
Dalilnya apa? Bisa dilihat dalam surat Al-Imran 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Imran 164? Surat yang memberitakan kepada kita, Pak, firman yang telah memberitakan, kalam Allah yang telah memberitakan kepada kita lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada nikmat yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup ini, jangan sampai dilupakan, yaitu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh, laqad itu, Pak, dalam bahasa Arab lam itu lam takkid, qad ini kalau sudah masuk ke fi'il madhi itu juga berarti takkid, Pak. Jadi terjemahannya sungguh-sungguh. Manallahu 'alal mu'minin. Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Apa anugerah Allah kepada orang-orang beriman? Id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Yaitu ingatlah ketika Allah telah mengutus kepada mereka dari diri mereka sosok seorang rasul, rasulam min anfusihim, yang bertugas yatlu alaihim ayatihi, yang bertugas membacakan ayat-ayat Allah, Pak, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmatah, mengajarkan kepada mereka al-hikmah, al-kitab dan al-hikmah, Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in itu, Pak, itu namanya takkid ditakhfif dalam bahasa Al-Quran. Itu bukan diartikan jika, tapi wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu diartikan sungguh dulu mereka itu lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Kehadiran Nabi Muhammad merubah suasana. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah cara pandang manusia, Pak. Kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah keadaan yang awalnya la fi dhalalim mubin, yang awalnya itu berada dalam kesesatan yang nyata, berada sekarang dalam keimanan yang penuh dengan cahaya risalah Islam. Maka saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, dari ayat ini hadirin, kalau ditanya nikmat apa yang terbesar dalam hidup ini, Bapak-bapak, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadirannya, Pak, dalam hidup kita adalah nikmat terbesar dalam hidup ini. Laulan nabi ma'araftu rabbi. Andai tidak ada nabi, Pak, ma'araftu rabbi, kita enggak bakalan bisa mengenal Rabbi, Tuhan kita. So, saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, maka kalau kita sudah tahu nih kunci pertama, nikmat terbesar dalam hidup kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk kita, saudara, untuk rahmatan lil alamin, untuk alam semesta ini. Maka wajib bagi kita untuk berbahagia, Pak. Wajib bagi kita untuk senang. Jangan sampai susah dengan kehadiran Nabi. Yang susah dengan kehadiran Nabi itu orang-orang kafir, Pak. Yang susah dengan kehadiran Rasulullah itu adalah orang-orang Yahudi, Nasara, itu susah, Pak. Orang kafir itu susah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis itu, Bapak-bapak, ketika berada di daerah Taif, dia kaget luar biasa karena seluruhnya itu, seluruh bala tentaranya itu semua lapor kepada iblis ini. Iblis ini raja setan. Semua bala tentaranya itu lapor. Kenapa kalian lapor semua? Kita nggak bisa menembus langit. Dulu setan tuh bisa nembus langit, Bapak-bapak, untuk bisa mencari informasi. Tapi ketika Rasulullah hadir, Pak, ditutup tuh langit itu. Tak bisa tuh setan nembus. Maka kemudian iblis bingung, ada apa ini, langit kok bisa tertutup? Ternyata itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyebabnya, saudara. Karena itu para dukun-dukun yang cari informasi itu bohong, Pak. Karena udah ketutup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maybe, mungkin sebelum Nabi, Pak, para dukun sakti mandraguna, tapi setelahnya itu banyak tipu muslihat. Karena udah ditutup sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu saudaraku ikhwatad din hafizahumullah hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Ayo kita gembira. Jangankan kita Pak bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelumnya itu Pak bergembira. Ada nabi yang nabi ini terkenal dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selepas membangun Ka'bah, hadirin, setelah beliau membangun Ka'bah selesai, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terima ya Allah, nih Ka'bah ini sudah selesai. Beliau berdoa lagi itu setelahnya ayatnya itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, ib'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim Pak berdoa dalam surat Al-Baqarah 129. Sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa di ayat-ayat sebelumnya itu supaya amal membangun Ka'bah diterima. Setelah Ka'bah itu kemudian jadi, Nabi Ibrahim berdoa apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim Pak pada doa berikutnya, wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, utus satu sosok rasul dari kalangan mereka masyarakat Mekah itu. Ini bukan Nabi Ismail yang dimaksud Pak, karena doanya bareng Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ketika berdoa ini bareng sama Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah jadi nabi itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Rasulan yang dimaksud itu bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail, tapi sosok nabi yang lain Pak, yang ditunggu-tunggu oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah antal aziz, maha perkasa untuk bisa mendatangkan sosok rasul itu. Dan yang dimaksud rasul ini para ulama sepakat Pak, karena tidak ada nabi di daerah Mekah yang lahir setelah Nabi Ismail itu. Nabi Ismail itu bukan ahli Mekah. Nabi Ismail itu dari Palestina Pak. Beliau berhijrah ke Mekah dan menetap di Mekah dan menikah dengan orang-orang Mekah, kemudian anak punya keturunan, sampailah kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, sosok Nabi Ibrahim sangat merindukan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang luar biasa lagi Pak, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, saudara, ada sosok nabi yang lain Pak, dan itu nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, Isa alaihissalam. Kenapa saya bilang terakhir? Karena dari Nabi Isa tak punya anak Pak, dan memang sama Allah dikodar Nabi Isa tak punya anak supaya tidak ada klaim setelah Nabi Isa itu ada nabi. Dan karena itu semua Bani Israel, semua Yahudi Pak, pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Nasara, tidak pernah ada yang mengklaim selama 600 tahun itu, hadirin, nabi dari kalangan mereka Pak. Mereka jujur dalam persoalan ini. Mereka jujur dalam persoalan kenabian. Mereka tahu diri Pak. Mereka tahu banget, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal banget sosok nabi yang akan lahir itu. Maka mereka nggak berani mengklaim nabi dari kalangan mereka, meskipun mereka berharap nabi dari kalangan mereka. Kenapa Pak? Karena nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, itu selalu kemana-mana berkata Pak, Nabi Isa itu berdakwah di bumi cuma 3 tahun. Setelah itu diangkat sama Allah ke langit. Nanti akhir zaman beliau turun lagi, saudara. Cuma 3 tahun. Selama 3 tahun beliau ini kemana-mana nemonin umat mereka, umat beliau. Dan setiap ketemu kaumnya Pak, beliau berkata, dan diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa putra Maryam itu berkata, ya Bani Israel, hei Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Tuhan, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan saya ini membenarkan apa yang dibawa oleh Musa, Taurat. Dan yang ketiga Pak, yang selalu disebarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa selalu menyebarkan 3 hal. Inni Rasulullah ilaikum, 1. Yang kedua, musaddiqan lima baina yadayya, menyebarkan bahwa Nabi Isa, ajaran Isa alaihi salam itu adalah meneruskan dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan yang luar biasa Pak,
yang luar biasa. Nabi Isa itu misi yang ketiganya apa? Di surat As-Saff ayat yang ke-6. Misi yang ketiga itu saudaraku, Nabi Isa berkata, wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza syihrun mubin. Yang ketiga ini saudaraku, yang membuat saya pribadi Pak, para ulama-ulama betapa cintanya kepada Nabi Muhammad. Bayangkan sosok Nabi Isa Pak, kemana-mana. Wa mubasyira, mubasyir ini dia kata basyara, yubasyir, mubasyir, memberitakan berita gembira Pak. Orang kalau bawa berita gembira tentu dia bergembira, nggak mungkin dia sedih. Dia bergembira kemana-mana dengan penuh senyum, karena Nabi Isa ini termasuk Nabi yang kasih Pak kepada siapapun. Senyum luar biasa, mubasyira wa mubasyira. Beliau memberikan berita gembira bi rasulin, tentang sosok seorang rasul, ya'ti mim ba'di, datang setelah dia Pak, setelah aku, kata Nabi Isa, akan datang sosok seorang rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan setelah beliau ngomong kayak begini nih, selama bentangan 6 abad tak ada yang namanya Ahmad Pak. Padahal ya niru-niru ngomong Ahmad itu ya gampang. Tapi saking jujurnya Yahudi sama Nasara Pak, nggak berani Pak. Anaknya disebut nama Ahmad nggak berani. Karena disebut juga ciri-cirinya begitu lengkap. Bagaimana tanda stempel kenabian, bagaimana ciri-ciri mukjizat kenabian itu. Itu begitu luar biasa detailnya. Sampai tak ada dalam 6 bentangan 6 abad ini saudara yang bernama Ahmad. Sampailah kemudian ada sosok yang bernama Muhammad. Tapi ternyata nama Muhammad ini saudaraku ikhwatadina fillah memiliki ciri-ciri yang diungkap oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga memang Nabi Muhammad pernah berkata, namaku Ahmad, namaku Mahi, namaku Hashir, namaku Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad ini banyak saudaraku ikhwatadina fillah. Dan ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang sempit ini. Betapa luar biasanya Nabi Isa alaihissalam. 6 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad, beliau bergembira dengan kelahiran itu. Biasanya orang gembira dengan kelahiran Pak saat kelahiran. Ini 6 abad sebelum lahir sudah gembira. Apalagi mestinya kita lah bapak-bapak, umatnya sudah berada di zaman kenabian. Udah 14 abad kita ditinggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masihkah kita memperdebatkan tentang kegembiraan itu saudara? Tapi yang paling penting, wujud kegembiraan kita akan hadirnya Nabi Muhammad. Era sekarang hadirin, dengan menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Caranya menghadirkan dan menghidup-hidupkan sunnah Nabi dalam keluarga kita Pak. Itu sama saja telah menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Dan itu bentuk cinta dan kegembiraan kita akan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan, dipertemukan dan ditunggu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi minum nanti di telaga Al-Kautsar dengan seteguk air yang kata Rasulullah, siapa saja yang minum itu maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selama di padang mahsyar sampai hari hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diuntungkan seperti itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات إخواننا إنك على كل شيء قدير. ربنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة